Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, yukrono keilmuannya wis cukup, dalam arti aku ini tetap ono, gak merasa ditolong Gusti Allah. Meskipun tahu wong ilmu ini tinggi, akalnya cerdas, pinter, terus merasa mempunyai kemampuan. Aku duwe rencana ngono piye ya maklum, soalnya ya piye cara secara dhoriyah ya mampu, cara situng teko finansial ya mampu, gimana kan. Dihitung teko kekuatan dia juga mampu, secara dhoriyah mampu kabeh. Tapi ngono mau, dia tidak mensertakan Allah atau tidak merasa bersama pertolongan Allah. Rencana atau hajat atau tuntutan permintaan kepada Allah yang demikian itu, maka total Allah akan menyerahkan dia kepada nafsunya. Rencana semua itu tidak ada nilai hikmah, karena semuanya dipenuhi nafsunya sendiri. Meskipun ketoknya wapik niatnya arep bangun madrasah, arep bangun diniyah, arep bangun pesantren, tapi karena tidak diawali dari kesadaran bahwa dari awal saja Allah sudah menolong kita, ya, maka ya sekarang Gusti Allah malah dipasrahkan, ya sudah aku lepas. Jadi niatmu pi krono dorongan nafsu, nanti kalaupun toh di tengah itu dikabulkan, ya tetap nafsu yang bicara. Terus sampai akhir ya nafsu yang bicara. Bukan hanya itu, wa khadalahu falam tanjima talibuhu wa tayatasara ma'aribuhu. Itu bahkan Allah akan menghinakan dia. Menghinakan dalam arti mungkin rencananya gagal, umpamane dagangnya mungkin ya rugi, ya, atau mungkin ya diwujudnya tapi adalah gak nek manfaatnya, pokoknya akeh lah mandorote. Wa khadalahu wa khadalahu, artinya Allah mengasor dia, menghinakan dia, dan tentu apa yang menjadi rencananya itu tidak dikabulkan. Walam yatayassar ma'aribuhu, dan tidak mudah pula mencapai hajatnya. Urusan apa ya? Rencana kita umpamanya arep bangun rumah, arep ibadah, arep budal haji atau arep daftar umroh atau arep niat ngaji, niat ibadah, baik sifatnya ukhrawiyah maupun dunyawiyah, sama saja, tetap harus bersama Allah. Benar. Terus walamma kana min asyrafil matalibi wa aqarribiha lil qawadil wal a'atifi akhdul murid hala suluki wa nihayati fi sulukit tariq khassasahu bil itinad bihi. Jadi miliki perlune kita ya tilik-tilik sejarah, nah, supaya kita ini tidak terlalu merasa sombong akan kekuatannya. Nabi Nuh saja di saat mau menaiki bahtera, itu dia sadar bahwa tanpa pertolongan Allah semuanya jelas gak mungkin. Menghadapi banjir bandang yang segitu dahsyatnya, hampir separuh dunia, hanya dengan bahtera segitu. Akhirnya diajari Gusti Allah, ya, dengan mengucapkan bismillahi majriha wa mursaha. Ini kan majriha, bismillah. Bismillah itu kan bukan hanya, artinya bukan hanya
dengan menyebut nama Allah mudah. Tapi bagi orang yang hatinya sudah sampai di situ, tentu arti tidak hanya sebatas itu, tapi dengan pertolongan Allah, dengan pertolongan ya asma Allah. Bismillah majriha wa mursaha. Majriha ini lancarkan perjalanannya. Terus termasuk Nabi Sulaiman. Kita Nabi Sulaiman tuh di saat mau menaklukkan Ratu Balkis, kerajaan besar yang dahsyat, susah. Tapi itu tadi lagi-lagi Allah mengajarinya dengan kirim surat. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Bis lagi. Ada? Ini Al-Quran ini. Akhirnya Ratu Balkis bisa ditundukkan. Bismillah. Makanya setiap kali kita melakukan sesuatu, jika hati kita sadar akan pertolongan Allah, tentu bismillah. Jadi kata bismillah, ucapan itu tidak hanya kata dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bukan hanya itu saja. Di saat kita mau melakukan suatu pekerjaan, nek ucapanmu bismillahirrahmanirrahim hanya artinya itu saja. Apa hubungannya karo pekerjaanmu? Gitu loh. Kata Allah dengan menyebut Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Loh, apa hubungannya karo pekerjaanmu? Wong Gusti Allah Maha Kasih Maha Sayang dong. Tapi nek mana nih dengan pertolongan Allah, kata aku bisa melakukan pekerjaan. Betul itu. Insya Allah awal hingga akhir pertengahan perjalanan tetap insya Allah dimudahkan. Itu janji Gusti Allah. Bahkan hadis Nabi yang berkenaan dengan itu banyak sekali. Di antaranya ini hubungannya kalau ucapan itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuraddu du'aun awwalu bi bismillahirrahmanirrahim. Donga pun begitu. Wong donga iki ya diawali bismillah. Kayak gini mah keterangan. Jika kita punya permintaan kepada Allah yang menuntut kita untuk berdoa. Nah, awalnya dengan bismillah. Ya bismillah ki yang tidak hanya mengucapkan dengan menyebut nama Allah toh. Tapi suasana hati sadar bahwa aku ngene iki karena pertolongan Allah. Saya begini nih, ngangkat tangan dengan mengucap ini karena pertolongan Allah. Benar. Makanya ketika mau doa, bismillah. La yuraddu du'aun awwalu bismillah. Doa tidak akan ditolak, tidak ditolak. Manakala diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Di hadis lain Nabi bersabda, kullu amrin dibalin la yubda'u bismillah bi bismillah bahwa aqta. Ada hadis redaksi lain bahwa ajdam itu artinya terputus dari barokah atau qalilul barokah. Segala sesuatu urusan apa saja yang sifatnya baik tidak diawali dengan bismillah, maka endingnya tidak barokah. Ini endingnya tidak barokah. Nah maksudnya barokah emangnya tak pikir apa sih barokah itu? Dikira kan? Sing disebut barokah itu artinya ay khairun kasirun, kebaikan yang banyak. Punya duit wakeh, gitu. Tapi gak ada kebaikan di dalamnya. Ya malah dadekne bubrah neng ati ya ora tenang, keluargane ya dadak akeh sing lara, ya ta, utawa keluarga mone tenang dadi congkrah. Iku nek gak ana kebaikan. Nungko dadakno nuduhno nek iku gak barokah. Berarti aja dikira barokah gak penting. Ya ta? Makane
segala sesuatu urusan yang baik saja loh ya. Yang baik saja tidak diawali dengan bismillah, itu terputus barokahnya. Ini dari kanjeng Nabi nih. Kullu amrin dibalin terus lam yuda bi bismillahi wa huwa aqta wa huwa ajdam. Ada aqta itu terputus dari barokah, tapi ini ajdam itu artinya ya itu mau qalilur barokah. Nah, itu nih. Karena kita punya rencana apa saja, mau melakukan segala sesuatu apa saja, jangan lepas dari ucapannya bismillah, tapi suasana hati menyadari akan pertolongan Allah. Itu loh maksudnya. Nabi Nuh sudah melakukan, Nabi Sulaiman sudah melakukan. Ada hadis Nabi kepada Abu Hurairah. Ini begini. Ini ucapan bismillah ini memang enggak sembarangan. Wahai Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, ini Nabi berkata begini, Abu Hurairah, idza tawadda'ta faqul bismillah, fa inna hafadhata la tafrugu an taktuba lakal hasanati hatta tafrugu. Nih, wahai Abu Hurairah, di saat engkau melakukan wudhu, sedang wudhu, mau melakukan wudhu, maka ucapkan bismillah. Kita selama ini mungkin juga biasa bismillah, tapi ucapan kita dibarengi dengan qalbin ghafilin, hati yang lalai akan ucapan itu. Gimana contohnya? Qalbin ghafilin atau mu'tamidan ala khaulika wa quwwati. Kita melakukan itu, hati kita tidak sadar bahwa semua itu atas pertolongan Allah. Bahkan mungkin selama ini justru kita akui, aku sing iso wudu, aku sing iso ngucap wudu, aku sing iso nglakoni wudu atas kekuatanku, atas daya upayaku. Nah, ini yang salah. Nah, wahai Abu Hurairah, ketika engkau melakukan wudhu, maka ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Emangnya kenapa? Fa inna khafadhata, bahwa sesungguhnya malaikat yang menjagamu, menjaga setiap detik itu, la tafrugu an taktuba lakal hasanat hatta tafrugu. Dia tidak pernah berhenti mencatat kebaikan buatmu sampai kamu selesai wudhu. Jadi ketika wudhu itu kita mau bismillahirrahmanirrahim, hatinya sadar bahwa ini pertolongan Allah. Ada sampai akhir malaikat mencatat kebaikan terus sak pirang-pirang sampai kita selesai wudhu. Itu. Terus hadis Nabi berikutnya begini. Ini lanjutannya begini. Wa idza ghasyaitam imra'ataka faqul bismillahi fa inna khafadhataka yaktubuna lakal hasanat hatta tabtasila minal janabat. Ini yang biasa. Ketika engkau akan menyentuh atau gampangnya mengumpuli istrimu, maka ucapkan pula bismillah. Bismillah. Itu kerusak. Itu bismillah. Karena sesungguhnya malaikat yang menjagamu, yang dalam diri kita selalu ada malaikat, tidak henti-hentinya mencatat kebaikan buatmu hingga engkau mandi janabat. Habis kumpul bojo, sinkrono maca bismillah. Maca bismillah iki yang ngono. Ya, aku melakukan ini tanpa kekuatan Allah, pertolongan Allah mungkin bisa. Benar. Ojo kok mentang-mentang berjamu terus wah baik. Jelas iki kok. Lu mau sawake dhewe sebenarnya. Jadi bismillah sampai lali. Jadi bismillah. Terus fa in khasala min tilkal waqi'ah waladun kutiba lahu minal hasanat bi adadi nafasi dzalikal walad wa bi adadi anfasi abnaatihi in kana lahu aqibun ila yaumil qiyamah. Berarti kan ini
Ini andaikan dari hubungan suami istri tadi berhasil sampai menjadi anak, gitu? Karena awalnya diwaca bismillah tadi, terus krono sadar bahwa itu pertolongan Allah. Selama sebelum mandi itu wis dijaga, wis ditulis kebaikan.